Jumpa lagi dengan Angela Eka Prihatini. Apa kabar semuanya? Semoga bisa dilewati ya. Saya dan keluarga mengucapkan selamat menyambut tahun baru ya di tahun 2022 ini. Semoga di tahun ini kita semangat untuk sembuhnya itu lebih tinggi lagi ya teman-teman ya. Mungkin di tahun-tahun kemarin masih banyak yang kurang-kurang dari pikiran kita ya, masih banyak yang negatif-negatif gitu ya. Jadi di tahun yang baru ini kita perbaharui lagi ya, kita coba lagi, kita belajar sama-sama, kita memperbaharui lagi pikiran kita ganti lagi dengan pikiran yang baik, pikiran yang positif ya teman-teman ya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, saya mohon dukungan teman-teman ya. Bagi teman-teman yang belum, boleh subscribe dulu ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tahu video terbaru dari saya. Jangan lupa like, comment, dan share juga. Terima kasih. Oh ya teman-teman, apa nih kegiatannya di malam tahun baru semalam? Ini karena saya buat videonya pas di tanggal 1 Januari ini ya. Dan hari ini apa kegiatannya? Mungkin ada yang buat acara keluarga di rumah ya, atau mungkin ada juga yang jalan-jalan di tempat wisata gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan, semoga itu selalu menjadi semangat kita gitu ya teman-teman. Jadi apapun yang kita buat, kita lakukan itu, kita jangan memikirkan hal-hal yang lain gitu teman-teman. Pada saat kita berkumpul bersama keluarga ya kita nikmati, saat kita jalan-jalan kita nikmati gitu ya. Meskipun ya kita yang mengalami asam lambung dan gangguan kecemasan ini mungkin susah sekali untuk menikmati setiap momen-momen ya, baik itu momen yang indah apalagi momen yang memang mungkin kurang baik gitu ya. Jadi mari kita belajar lagi ya. Saya juga mengingatkan diri saya sendiri bahwa saya memang harus selalu memperbaharui diri, memperbaharui pikiran saya dengan yang baik-baik gitu teman-teman. Kita berusaha mengisi kepala kita, mengisi pikiran kita dengan semua hal-hal yang baik. Jadi kecemasan itu kan buah dari pikiran kita yang kurang baik ya, yang negatif. Itu bisa keluar teman-teman, bisa keluar dia karena dikalahkan oleh pikiran-pikiran kita yang sudah dipenuhi dengan pikiran hal yang baik itu ya, hal-hal positif gitu. Misalnya cemas kita datang gitu ya, cemas kita mengganggu kita di pikiran kita ya, kita berbaik sangka gitu ya udah enggak apa-apa cemasnya datang ya, kita menenangkan diri, kita mengabaikannya. Kita menyadari bahwa itu cuma cemas, itu cuma gangguan gitu ya, gangguan dari pikiran kita. Jadi lama-lama karena si cemasnya ini, si pikiran yang tidak baik ini dicueki terus, kita abaikan, kita lawan, lama-lama dia akan hilang teman-teman, hilang dari pikiran kita tanpa kita sadari malah ya. Karena itu yang saya rasakan ya, memang itu yang saya rasakan. Meskipun ya saya itu masih ada kambuh-kambuhannya juga. Mungkin ada yang berpikir gitu ya, atau bertanya, kenapa sih Kak Ella gitu ya membagikan semangatnya atau membuat video tapi padahal belum sembuh total juga gitu ya, padahal masih ada kambuh-kambuhannya juga. Karena gini ya teman-teman, prinsip saya itu ya, saya membuat orang lain nyaman ataupun bisa membagikan apa yang saya alami, ilmu ataupun apa ya, bukan ilmu ya, pengalaman gitu ya, pengalaman yang saya alami, kemudian semangat yang saya punya, saya mau membagikan kepada teman-teman, kepada orang lain. Itu merupakan hal yang sangat membahagiakan buat saya gitu teman-teman. Jadi meskipun saya belum sembuh total, tapi saya tetap ingin sekali membagikan semangat saya untuk orang lain, karena saya itu tahu betul teman-teman bagaimana rasanya pusing keliengan, bagaimana rasanya sensasi napas pendek, bagaimana rasanya cemas setiap hari, cemas takut mati gitu ya teman-teman.
cemas mendengar berita yang tidak baik. Saya tahu itu bagaimana rasanya, sakit sekali mengendalikan pikiran kita gitu ya teman-teman. Jadi itu ya teman-teman ya, tujuan saya setiap saya membagikan video ini. Karena menurut saya pikiran jangan tunggu kita sudah sehat baru kita merasa nyaman gitu teman-teman. Jangan tunggu kita sudah sembuh total baru kita mau membagikan semangat kepada orang lain gitu. Contohnya gini ya, seperti misalnya ya, teman-teman itu bertanya kepada saya, menanyakan keluhan. Sebenarnya dari sekian banyak teman-teman itu, mungkin orang sama atau orang yang berbeda, itu pertanyaannya itu sebenarnya setiap pertanyaan itu sama teman-teman, cuman beda kalimatnya ya, beda cara penyampaian kalimatnya. Itu sebenarnya sama. Kalau dipikir sebenarnya untuk apa saya menjawab pertanyaan yang sama gitu ya teman-teman. Tapi bagi saya tidak apa-apa saya menjawab pertanyaan yang sama, karena yang teman-teman rasakan itu kan memang orangnya beda-beda juga, meskipun mungkin ada juga yang sama mungkin ya, pertanyaannya itu lain, keluhan yang lain, sensasi yang lain gitu ya, tapi tetap aja itu sama, itu hanya kecemasan gitu teman-teman. Kalau kita tarik kesimpulannya, pertanyaan yang kalian sampaikan itu seputaran kecemasan gitu, putar-putar gitu ya, asam lambung dan kecemasan, dan lebih banyak dari kecemasan kalian. Jadi itu yang jadi perhatian saya juga ya, perhatian kepada teman-teman dan juga sama diri sendiri. Jadi saya itu mengingatkan diri saya sendiri sambil saya menjawab pertanyaan kalian itu. Saya itu sambil mengingatkan diri saya sendiri bahwa kalau saya kambuh lagi seperti itu, berarti saya juga harus melakukan hal yang seperti itu, seperti yang saya jawab dari pertanyaan kalian gitu ya. Oh ya teman-teman, nanti kalau misalnya video ini agak gelap, saya mohon maaf ya, karena ini saya cuma menggunakan penerangan cahaya lampu ya, lampu biasa, bukan lampu yang khusus untuk buat video gitu ya. Di luar juga sedang mendung, hari mau hujan gitu ya, tapi saya tetap mau buat video ini karena sudah lama saya tidak buat video ya. Jadi banyak sekali yang saya pikirkan, yang ingin saya bagikan ke teman-teman, karena saya lihat pertanyaan kalian itu benar-benar pertanyaan yang sama, dan itu sepertinya benar-benar membuat kalian itu tidak nyaman gitu. Jadi saya itu benar-benar ingin sekali membuat kalian itu semangat gitu ya teman-teman. Kita sama-sama ya, kita sama-sama semangat. Pokoknya setiap hari semangat untuk sembuhnya itu teman-teman, setiap hari, setiap saat. Jadi kalau misalnya kalian bertanya ya, misalnya bagaimana caranya mengatasi rasa takut akan kematian gitu ya, cemas, berlebihan sekali cemasnya gitu ya, itu saya ingat teman-teman, saya ingat dulu ya waktu saya masih mengalami itu setiap hari, setiap saat ya. Itu benar-benar perjuangannya itu luar biasa ya teman-teman, kalau menurut saya ya. Dimana kita harus berjuang untuk menenangkan diri, untuk mengabaikan rasa cemas itu, padahal cemas yang kita rasakan pada saat itu seolah-olah nyata semuanya teman-teman, seolah-olah itu akan terjadi gitu ya, seolah-olah benar-benar kita itu akan mengalami apa yang kita cemaskan itu, benar-benar seperti nyata, karena itu memang permainan dari pikiran kita teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman itu merasa kurang puas gitu ya, apa obatnya, apa yang saya lakukan gitu ya, pengobatan, saya memang tidak sama sekali untuk konsul rutin gitu teman-teman. Saya memang ada minum obat, tapi itu jarang teman-teman. Saya tidak konsultasi yang benar-benar rutin setiap hari gitu ya, tidak setiap hari minum obat itu, tidak teman-teman. Saya memang benar-benar menyembuhkan itu dari diri saya sendiri, tanpa saya
tanpa bantuan dari hipnoterapi atau dari dokter-dokter khusus gitu ya, tidak teman-teman. Pada saat saya tahu bahwa saya itu mengalami asam lambung dan mengalami kecemasan yang berlebihan, itu bagian dari gangguan kecemasan. Dari situ saya mulai bertekad untuk menyembuhkan diri sendiri dengan memperbaiki pola pikir saya itu tadi ya. Jadi ayo ya, kita sama-sama di tahun ini kita benar-benar memperbaharui pikiran kita yang lama, yang sudah terlalu banyak sekali pikiran negatif kita ya, yang sudah tertimbun sebanyak, mungkin sangat banyak gitu maksudnya. Jadi kita harus mengeluarkan pikiran itu. Caranya ya dengan memasukkan pikiran yang baik-baik semua gitu ya. Kita berbaik sangka pada saat kita seperti ngos-ngosan, kita berbaik sangka itu cuma kecemasan. Kalau kecemasan itu kan buah dari pikiran, berarti kan itu tidak nyata gitu ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman juga ya, ada yang katanya mau vaksin juga ya, ada yang menanyakan ini juga. Sebaiknya sih teman-teman ya, jangan takut gitu ya. Kalau memang teman-teman itu ragu, takut gitu ya, coba periksakan dulu kesehatan teman-teman. Kalau memang semuanya normal, kemudian nanti pada saat kita mau vaksin itu kan ada screening, ada ditanya dulu oleh petugasnya ya. Ada beberapa pertanyaan. Jadi jawaban kalian itu harus jujur dan kasih tahu kalau kalian itu juga mengalami asam lambung dan kecemasan juga gitu. Sebenarnya kalau asam lambung dan gangguan kecemasan itu tidak berpengaruh dengan vaksin. Saya dulu juga seperti itu teman-teman. Saya sudah 3 kali vaksin ya. Bahkan saya itu sampai gemetar gitu teman-teman. Saya juga kan takut gitu ya dengan jarum suntik gitu ya. Kalau disuntik itu maksudnya saya sangat takut. Jadi saya itu sampai keringat dingin teman-teman. Saya keringat dingin, saya menahan diri sendiri gitu teman-teman. Saya ketakutan, pikiran saya itu udah kemana-mana pada saat di ruang tunggu gitu ya. Pada saat waktu untuk masuk ke ruang vaksinnya gitu ya, sudah melayang kemana-mana itu pikiran saya. Rasanya seperti udah mau pingsan gitu ya, menahan diri gitu ya. Sementara mau cerita ke orang lain tidak akan memahami gitu teman-teman, dan wajar orang lain tidak memahami. Yang pasti sebelum teman-teman itu vaksin, coba makan dulu ya, harus makan, harus sarapan, isi perutnya dulu. Paling tidak itu membuat energi kita jadi kuat gitu ya. Perut kita tidak kelaparan, karena kalau perut kita kelaparan, kita bisa cemas, kita merasa lemas badannya, nanti akan jadi cemas gitu. Jadi makan yang kenyang gitu teman-teman. Bila perlu takut nanti kelamaan nunggu antrian karena tadi makannya udah kepagian misalnya, ya teman-teman bawa bekal dalam tas, bawa makanan pokoknya yang bisa mengganjal perut gitu. Terus jangan lupa bawa air minum ya. Nanti kalau misalnya ada perasaan kita yang cemas, yang tidak enak, kan kita minum air putih gitu ya, tenangkan diri. Pada saat kita di antrian, kita menunggu giliran kita ya, kita alihkan pikiran kita ke lain. Mungkin kita dengan menonton gitu ya, menonton video YouTube, mungkin boleh nonton video saya gitu ya teman-teman. Paling tidak itu membuat teman-teman itu ingat gitu, sadar, oh iya kan tidak apa-apa gitu, kata Kak Ella kan tidak apa-apa gitu ya. Oke ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberi semangat baru ya teman-teman ya, bisa menguatkan teman-teman, bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Yang pasti teman-teman, kalau misalnya perutnya kosong itu bisa membuat kita muntah, bisa membuat kita loyo gitu ya, hoyong. Pasti kita itu pola makan benar-benar dijaga ya. Kita harus makan, jangan perutnya lapar, itu yang paling penting. Kalau saya memang seperti itu, sampai sekarang saya masih 4 kali sehari makannya teman-teman.
Jadi badan saya agak berisi gitu ya, karena banyak makan. Setiap hari itu 4 kali sehari saya makan, teman-teman. Tidak usah malu gitu ya. Kalau misalnya kalian di tempat kerja ya jangan malu makan. Misalnya orang lain bilang kok makan terus gitu, tidak apa-apa, makan aja. Pokoknya apa yang membuat kalian nyaman itu ya lakukan. Jangan dalam artian ini yang positif ya, jangan terlalu memikirkan apa yang akan orang nilai gitu kepada kita gitu. Belum tentu juga orang itu berpikir yang lain apa yang kita lakukan gitu ya. Misalnya ada yang masih takut nih keluar rumah juga, ya coba keluar rumah sebentar-sebentar, keluar ke halaman, besok keluar lagi. Kalau sudah ada rasa cemas ya pulang dulu ke rumah, atau sekali-sekali dilawan tuh. Yang penting bawa air putih dan harus makan dulu di rumah, jangan biarkan perut lapar. Karena pengalaman saya, kalau perut saya lapar saya itu cemas. Kenapa saya bisa cemas? Karena badan saya kan rasanya lemas gitu, lapar, lemas gitu ya. Oke, jadi semangat ya pokoknya ya, semangat terus setiap hari. Apapun yang ingin kalian tanyakan, tanyakan saja teman-teman. Saya akan menjawab semampu saya sesuai dengan apa yang saya alami gitu ya. Jadi saya minta maaf kalau teman-teman sering bertanya obat apa, vitamin apa yang baik untuk diminum. Saya seringkali tidak menjawabnya dengan tepat ya, karena bukan tidak menjawab dengan tepat. Saya tidak pernah memberitahu obat apa atau vitamin apa, karena teman-teman boleh langsung konsultasikan ke bagian petugas kesehatan kalau masalah yang itu ya. Saya cuma menjawab apa yang benar-benar saya lakukan untuk menyembuhkan diri gitu teman-teman. Itu benar-benar berasal dari diri saya sendiri ya. Meskipun orang lain sering memberikan motivasi, kalau memang bukan dari diri kita sendiri yang merasa termotivasi sendiri, itu tidak akan berhasil gitu ya teman-teman ya. Jadi terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Sekali lagi saya ulangi, kalau mau bertanya saja di kolom komentar. Berapapun pertanyaan kalian akan saya jawab. Kecuali memang itu mungkin ada yang terlewat tidak saya jawab, tapi itu mungkin tidak sengaja ya teman-teman. Saya akan selalu menjawab setiap apapun yang kalian tanyakan, karena itu juga yang pernah saya alami dulu. Saya juga pernah gini ya teman-teman, dulu saya sama seperti kalian. Waktu saya masih parah-parahnya, saya itu ya kan pasti kita itu mencari tahu di YouTube, di Google gitu ya. Saya mengikuti para mentor gitu ya, yang membicarakan mengenai asam lambung dan kecemasan ini ya. Saya pernah bertanya, tapi jawaban dari mereka itu kurang memuaskan gitu. Jadi saya itu rasanya agak kecewa. Jadi saya tidak mau bertanya lagi. Saya mulai memutuskan saya harus sembuh dengan saya sendiri gitu, dengan diri saya sendiri. Jadi sekarang jadi pengalaman saya, kalau kalian bertanya, kalau saya tidak memperdulikan pertanyaan kalian, mungkin kalian akan merasa kecewa. Karena itu yang kita alami sebagai orang yang mengalami kecemasan dan asam lambung ini ya, kita mudah kecewa gitu ya. Jadi saya pasti akan menjawab pertanyaan kalian. Itu salah satu usaha saya supaya kalian itu semangat gitu ya. Oke teman-teman, jangan lupa bagikan video ini, mungkin banyak orang yang membutuhkan juga ya. Terima kasih banyak untuk dukungan kalian. Terima kasih ya banyak ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau misalnya suara saya kurang nyaring atau penerangannya kurang gitu ya. Yang pasti saya berharap ada manfaat dalam setiap apa yang saya bagikan. Kita akan lanjut lagi di next video. Salam sehat, pejuang lambung sehat.